PMI asal Cilacap ditemukan tewas tergantung di jembatan Jepang, diduga karena tekanan senior. Sosial media saat ini sedang digegerkan mengenai informasi adanya seorang tenaga kerja Indonesia TKI di Jepang yang melakukan aksi bunuh diri. Menurut informasi yang tribunjateng.com himpun, pekerja migran tersebut ditemukan oleh polisi dalam kondisi meninggal dunia tergantung di bawah jembatan Ayasegawa Saitama Kenken, Jepang. Polisi Jepang menemukan jasad TKI tersebut dengan seutas tali yang diikatkan di bawah jembatan pada Kamis 25 Agustus 2022 lalu. Adapun korban berinisial A, 22, berjenis kelamin laki-laki, merupakan warga desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Korban A, 22, diketahui terhitung baru 4 bulan mengadu nasib di negeri Sakura tersebut dengan tujuan membantu perekonomian keluarganya. Namun nasib A, 22, berakhir tragis dengan aksi nekatnya melakukan bunuh diri. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Dik Nugraha, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dik menuturkan bahwa pihaknya pertama kali mengetahui informasi terkait aksi bunuh diri seorang pekerja migran Indonesia asal Cilacap dari keluarga korban. Informasinya seperti itu, ada pekerja migran asal Cilacap di Jepang yang melakukan bunuh diri. Dia warga Adipala, katanya kepada tribunjateng.com. Setelah mendapat informasi tersebut, dikatakan Dik bahwa pihak Disnakerin Kabupaten Cilacap kemudian mengecek data korban. Setelah dilakukan pengecekan data, ternyata memang benar ada seorang pekerja migran Indonesia di Jepang atas nama korban. Kami lakukan koordinasi dengan keluarga, kepala desa setempat, dan juga dengan LPK yang memberangkatkan. Tim kami didatangkan ke rumah duka, jelas Dik. Mengenai alasan korban melakukan bunuh diri, Dik mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti. Namun berdasarkan informasi yang beredar, diduga korban mengalami tekanan yang begitu berat dari senior kerjanya yang merupakan warga Jepang. Belum tahu masalahnya karena apa, karena capek atau karena tekanan atau bagaimana, belum diberitahu katanya. Adapun mengenai proses pengembalian jenazah dari Jepang, kata Dik hal itu diatur oleh LPK yang memberangkatkan korban ke Jepang. Sementara itu, KBRI Jepang dalam akun Twitter resminya yaitu KBRI Tokyo menyatakan bahwa pihaknya sudah menangani kasus tersebut sejak awal. Tim KBRI Tokyo sejak 25 Agustus 2022 telah menangani kejadian ini. Rencananya jenazah akan dimandikan secara Islam sore ini, Kamis 1 September. Mari sama-sama kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, cuitnya pada Kamis 1 September. Terkait adanya kasus bunuh diri salah seorang pekerja migran tersebut, Dik menghimbau masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri untuk mempersiapkan mentalnya. Dik juga berpesan bagi para pekerja migran Indonesia asal Cilacap untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang ada di tempat kerjanya. Yang jelas, kalau mau berangkat ke luar negeri memang harus dibekali mentalnya, jadi harus siap mental. Selain itu, harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya di tempat tujuan. Keterampilan yang dibekali harus siap dan tentu dari bahasa imbauannya. Berita tribunjateng.com. Coba lagi bersama saya. Oke, bagaimana kabar semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti berita yang udah saya bacakan dari di depan tadi ya. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Semoga almarhum diterima di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menjalani semuanya ini ya. Oke, berita datang dari Cilacap ya. PMI asal Cilacap ditemukan tewas tergantung di jembatan Jepang, diduga karena tekanan senior ya. Seperti itu ya beritanya ya. Jadi ini sudah menyebar luas di media sosial ya, karena
diduga korban ini melakukan aksi bunuh diri karena tekanan dari seniornya. Ya mungkin karena ya kita nggak tahu nama kerja ya, kita kerja itu kan pasti ada salah-salahnya gitu kan. Ya namanya kita di negara orang lain pasti beda ya sama di negara kita ya. Perlakuan mereka sama kita itu udah beda, cara ngomongnya juga mungkin udah beda, kasar seperti itu ya. Ya ya kita harus intinya gimana ya, bisa maklumi seperti itu ya gitu. eh Makanya disinggung tadi sama siapa namanya, eh Pak siapa namanya tadi tuh, saya flashback lagi ya guys ya. Oh, disinggung sama salah satu orang penting lah ya yang ada di daerah Cilacap ini ya. Tadi saya siapa sih namanya nih, Pak Didik. Oh maaf, Pak Didik ya. Makanya kalau mau berangkat ke luar negeri harus siapkan mental ya. Pertama mental, kuasai bahasa agar kita bisa paham apa yang diomongkan, kita bisa ngerti ya. Memang keras luar negeri guys, keras guys luar negeri, nggak seperti yang dibayangkan, seperti yang ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia kita masih bisa ya, apa namanya, kita misalkan ada masalah kita masih bisa ketemu keluarga kita, ketemu orang tua, ketemu teman dan sebagainya. Tapi kalau kita di luar negeri ada masalah, kita harus bisa caranya menyelesaikan sendiri seperti apa ya gitu. Kita harus menguasai, mengerti, intinya bahasa itu harus menguasai ya. Terus mental kita harus kuat, keterampilan kita juga harus oke ya, seperti itu ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungan kerja kita. Kita harus bisa mematuhi dengan apa yang ada di lingkungan kerja kita gitu ya. Kalau kita nggak siap mental, kalau kita misalkan mental lemah ya, bentar-bentar kita dimarahin udah down, bentar-bentar kita dimarahin udah down, kita stres sendiri, lama-lama stres. Kita harus bisa mungkin untuk bisa menghadapi masalah ini dengan sendiri. Bagaimana caranya memecahkan, bagaimana caranya kita menyikapi. Kalau bisa jangan sampai kita pelariannya ke hal yang gimana merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ya saya juga nggak tahu ya, kita umur juga nggak tahu ya, mungkin ya udah ya, berharap aja, berdoa aja, mudah-mudahan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, itu aja ya. Ya mudah-mudahan ya bisa menjadi sebuah pembelajaran aja buat kalian semuanya. Mungkin mau pergi ke luar negeri harus siapkan segalanya, bukan hanya siap uang aja, tapi mental ya, fisik, semuanya harus siap, harus kuat, tahan banting ya, ibaratnya di PP orang garing, diumbah nggak teles ya, seperti itu ya. Memang keluar negeri keras guys, perlu pertimbangkan lagi kalau misalkan pengen ke luar negeri, perlu dipertimbangkan lagi masak-masak, karena semua harus kuat. Itu aja berita hari ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian bersama dengan kelas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan berita terbaru tentunya bersama narasumber yang lainnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.